Ayo Pak Guru jelasin. Saya jelasin. Udah? Oke, jadi sungai ini namanya Kokok Putih. Nah, kenapa namanya Kokok Putih? Karena airnya itu yang berwarna putih. Putih itu bahasa Lombok yang artinya itu putih. Kokok itu adalah bahasa Lombok yang artinya itu sungai. Jadi air ini berasal dari air terjun, namanya air terjun Mangkok Sakti, adanya di sebelah sana. Nah, ini termasuk perusahaan. Nah, kalau kita lihat warnanya sangat putih. Tadi kami sudah cek, ternyata kenapa dia putih? Ternyata zat campurnya itu yang sangat tinggi. Tadi ada yang mengental dan mengendap di sana, zat campurnya tinggi. Nah, selain itu di sini sekitar 1 kilometer ada pantai. Nah, sehingga air sungai ini langsung menuju pantai, bibir pantai. Selain itu juga, tadi kami melihat ekosistem di sini tidak ada ikan ya. Ada sih ada ikan, tapi ikan kecil yang biasa hidup di rawa-rawa. Sama ada sedikit rudu yang kami lihat. Oke, mungkin bisa dilihat. Itu ada pantai. Kenapa nih Mbak? Ditanya Oke, ditanya kenapa nih Mbak? Ditanya ngomong Makanya itu tim. Tapi terlalu atas yang ambil Asal terus berapa kilo ke atas. Kenapa tidak bisa membuat jembatan di situ dan air minumnya itu dengan menggali? Boleh bor aja kalau dia tembus nanti Pak. Seandainya ada misalnya air tanah, air sumur itu misalnya bisa dikonsumsi ke langsung, Bisa sih. tidak tinggi kadar kapurnya. Malah dia lebih jernih ya. Nah, ini. Kalau bisa ya. Ya, kalau bisa, tapi berapa ribu nanti kita gali itu berapa ribu meter. Soalnya ketinggiannya di sini kan di bawah berapa? Berarti hanya memanfaatkan air permukaan. Ya, Terus air permukaan itu warnanya gimana Pak? jernih dia. Tapi khusus kita ngambil tanah jauh. Berarti tidak bisa tidak bisa memanfaatkan air yang ada di sekitar ini ya. Bisa. Soalnya airnya itu mengandung daerah. Pakai irigasi
irigasi untuk tanaman juga nggak bisa dia. Semakin kita siram, semakin dia kering tanahnya. Artinya kita butuh alat untuk bisa menetralisir air itu biar bisa menjadi irigasi, Ya. bisa menjadi konsumsi minum juga. Nah ini ya Pak, kita coba dengan alat sederhana, misalnya kalau untuk pemanfaatan yang lebih besar kan kita buat alatnya yang akan lebih besar. Tapi insya Allah alat kita ini, alat yang kita dicoba didorong sama anak-anak kami ini mampu menurunkan apa namanya ya, kandungan nanunya ya, kapurnya, belerangnya sampai Iya. dengan Mudah-mudahan. yang sampai pada tatanan konsumsi Bisa masak. seharian, Ya. minum, masak, dan kan untuk irigasi kan ya. Bagus juga. Sumber airnya besar. Cuman tak bisa dimanfaatkan gitu ya, karena faktor kandungan belerang, kandungan kapurnya yang tinggi ya. Kalau misalnya dipakai untuk irigasi bukan semakin subur tapi semakin kering ya. Makin kering. Jadi kendalanya cuman karena nggak bisa dipakai ya airnya. Iya. Jadi semisal kalau sehari-hari di sini pakai apa Pak? Air gunung juga tapi dia jernih sih, tapi di bawah kita Ngambilnya jauh. Jauh. Makanya Anda bisa menggunakan air sekitar 15 kilo kita ngambil airnya. Makanya sedikit lahan pertanian di sini karena alasan itu. Yang untuk apa namanya itu? Kalau lahan kering kan terlalu banyak dia di sini. Berarti dia tak ada hujan semua, kalau Iya, musim hujan tak baru ada. saya nanam gitu ya. Baru dia nanam. Sementara air di bawah melimpah tapi tidak bisa dimanfaatkan. Karena tadi Zat kandungan, kapurnya, tinggi, belerangnya. belerang dan kapurnya tinggi. Nah, bagaimana solusinya? Alat ini kan bisa bagaimana kalau dia nanti apa namanya, memproduksi dalam jumlah yang besar gitu. Bisa juga kita mungkin sosialisasikan cara penggunaan atau cara membuat alatnya mungkin ya, biar masyarakat juga bisa langsung buat sendiri gitu Pak Guru. Ya, bisa. Biar maksudnya kan biar enggak satu tempat produksinya mungkin. Biar lebih mudah dibuat gitu. Yang penting ada instrukturnya. Iya, mungkin bisa disosialisasikan. Nama saya Multazam Nazri, umur 30 tahun, alamat Dusun Dampsel, Sulawesi Selatan, Kayangan, Lombok Utara. Ya, lahirnya di Tanjung Lombok Utara. Sebelumnya kalau boleh tahu gimana kalau warga di sekitar sini itu airnya bagaimana, apakah normal atau ada permasalahan dengan air sekitar? Kalau air untuk apa namanya, ya konsumsi nih, minum, makan, ya lumayan normal lah. Memang sejak gempa itu kan semua sumber-sumber air, terutama sumur-sumur di sini tuh semua kena lumpur dia. Jadi pasca gempa kita dapat beberapa sumbangan juga kayak sumur bor dan segala macam dari banyak pihak, ada yang dari Kemenkumham, ada yang dari NGO lain-lain gitu. Baik. Sementara untuk yang saya dengar tadi dari saudara itu katanya banyak warga yang Hindu di sini itu rusak giginya karena ada air yang mengandung zat kapur di sini. Apakah Ya, itu benar? memang kalau di wilayah ini karena mungkin kita dekat pantai juga, itu kebanyakan yang mengandung zat kapur gitu. Jadi kebanyakan air-air yang di sini itu bikin kadang gigi itu coklat, kuning gitu, rapuh juga banyak. Selain itu, apakah masyarakat merasa terganggu dengan tercemar air? Sejauh ini kalau merasa terganggu, hanya ada sebagian kecil sih masyarakat yang merasa terganggu dengan air itu. Itu. Tapi secara keseluruhan normal-normal aja gitu. Cuman kadang di sini yang buat kita jadi masalah sama air itu kadang airnya itu bau gitu ya. Jadi untuk kita mau minum langsung dari air sumur itu nggak berani gitu.
karena ada di beberapa daerah yang bisa diminum langsung airnya nih, kayak yang di sendi jengkel di bagian atas itu berani kita minum langsung. Kalau di sini kita nggak berani dimasak dulu pun nggak berani, makanya kita harus nyari sumber air kayak yang bersih kayak sumur bor misalkan yang ditambak kita ngambil atau agak jauh atau kita beli untuk kita minum dan masak gitu. Tapi kalau untuk mandi cuci ya bisa lah pakai air sumur di sini. Baik, untuk pertaniannya di sini apakah menggunakan air tersebut atau ada kesusahan dalam bidang pertanian karena kering atau bagaimana? Ya sama sih sebenarnya, kalau pasca gempa itu dulu kan sumber air pertanian kita itu dari dam, dari kali yang di atas. Pas gempa itu tertutup sebagian gitu. Jadi memang kalau untuk pertanian itu di tahun-tahun awal kemarin, awal tahun itu agak kekeringan kita. Tapi di pertengahan tahun, mulai sejak bulan 5 kayaknya, bulan 5 kemarin, curah hujannya sudah tinggi, jadi kadang air itu melimpah gitu. Dan itu pun kita rasa enggak terlalu efektif, karena mungkin pengelolaan dam di atas itu perlu digali lagi begitu. Kemarin sempat ada bantuan dari BWS yang nilainya 3, sekian, tapi kita nggak tahu kenapa bisa dikembalikan dana itu. Jadi seolah-olah di desa kita ini menolak gitu, entah padahal masyarakat sangat-sangat membutuhkan, entah itu kita nggak tahu siapa yang menolak itu, siapa kita nggak tahu. Ya kalau dari sumurnya bisa kita bilang banyak, tapi enggak bisa digunakan secara langsung, nggak bisa terlalu efektif kita gunakan.